Kamu jangan coba membangkang pemerintah Hindia Belanda. Kamu dilarang keras bikin bangunan di tanah VOC ini. Buluk. Ente kalau bacot dan sembarangan ya. Pakai otak, ngaku-ngaku tanah ente. Hah, ane kasih tahu, ya. Ini tanah kerajaan Sunda Kelapa. Itu punya siapa? Punya nenek moyang aneh. Overtoma. Kamu mau melawan VOC? Kami tidak mencari keribut. Kami hanya ingin membangun masjid. Pemerintah VOC tidak mengizinkan lokasi pelabuhan dibangun masjid. Kamu hanya dapat izin bikin masjid di rawa. Apaan? Ente nyuruh bangun masjid di tempat rawa bako? Hah? Itu sarang buaya. Ente aja ke sono. Kalau lu banyak bacot, tak bedil kepalamu. Ente bedil nih, bedil. Otak kerdil. Ente jangan lagu-laguan ya. Ente baru punya baju opas aja, sok Belanda ente. Ente ingat, ente tuh dekil. Keling. Sudahlah, Jal. Kita ikuti saja Pak. Ayo kita terang. Baik, baik. Ayo cepetan. Ngumpul. Serang, ngumpul. Ngumpul. Ada yang mau perang. Perang. Kita semua, lu buruan dah, ambil senjata masing-masing. Kita mau nyerang Belanda, langsung ke markasnya, buruan. Ngumpul. Jali, apa-apaan lu ajak keluarga gua perang lawan Kupeni? Gua mati konyol lu. Perang lawan Kupeni nggak ada gunanya. Babe Lurah, bukan mati konyol, tapi mati di jalan Allah. Jihad namanya. Kalau kita jihad, insya Allah kita langsung masuk surga. Yang begini nih, baru tobat kemarin udah so jihad. Ngajinya aja masih alif-alifan. Udah mau ngelebihin Habib. Iya Jal, masalahnya apa? Lo datang ke sini ujuk-ujuk mau perang. Perang sama siapa? Mau perang sama siapa sih? Nih, gua kasih tahu masalahnya ya. Ente dengerin nih. Tuh, keparat company. Masa Habib Hussein sama santrinya mau bangun masjid di pelabuhan? Kagak dikasih, malah dikasih di sono no. Di rawa, sarang buaya. Udah kelewatan itu namanya.
Daripada lu nebesin ke benih, mendingan nebesin pohon bambu buat pohon masjid. Ketahuan. Ngapain tebas bambu? Ya buat bantu Habib bangun masjid di Rawa. Emang bangun masjid gak pakai bambu? Bener juga tuh Jal. Daripada kita mati konyol ngikutin lo, mendingan kita bantu Habib. Benar. Bener gak? Iya. Ayo, Pak. Ayo. Tahu lo. Hei! Pada ngapain lo di situ? Hah? Kami mau membangun masjid di Rawa ini. Enak aja. Kagak bisa. Ini Rawa, daerah kekuasaan gue. Jadi gak ada satu orang pun juga bisa injak daerah ini. Kita disuruh company bangun masjid di sini. Kagak ngaruh. Company aja takut datang di mari. Mendingan lu pada pergi dari sini. Kalau kagak, buat batang leher lu. Kurang kamari lain nyari ribut. Ya, Bib, sengaja kita mau diadu domba sama eta si kapten company. Lihatlah. Sekarang Bojong Tok sudah pergi. Tapi mereka pasti datang lagi buat balas dendam, Bib. Kita tunggu saja. Antar gantian. Ya. Jali, kabur, keluar Jali. Untung lo selamat lo Jali. Jal. Ular. No. Ada ular udah pergi. Mana itu catek ini kali ini. Udah ayo udah pergi. Lo lepok apaan? Ayo. Aduh tuh. Aduh sakit. Aduh deh. Apa ini? Ular. Wah, bukan ular ini. Belut. Saya pikir ular. Bib, nggak mungkin bikin langgar di rawa ini. Dalam. Insya Allah kalau kita gotong royong, bisa. Gotong royong sama siapa lagi? Sedangkan Rojali aja udah pergi. Nih Rojali nih, bawa bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hati-hati ya. Ente cepet dikit dong. Nih Beb. Emang orang kayak gimana yang pengen lo jadiin laki? Ya orang kayak mana aja, yang penting orang kaya. Apalagi kalau misalkan gue dapet orang Belanda. Apa? Lu pengen dapet laki orang Belanda? Iya, lu apa? Jadinya simpen juga gak apa-apa. Yang penting sama memperbaiki keturunan gue gitu. Wah, oh my God. Kamu punya wajah cantik sekali seperti bidadari. Makasih Munir. Atas pujiannya gak jadi malu. Kamu punya nama siapa? Ayo Rodia Munir. Dan kamu? Ayo Juleha Menir. Permisi. Apa sih? Ih, bentar. Sakit. Udah Rodia, ayo Perempuan itu bernama Juleha. Sangat menawan hati saya. Dia itu anaknya Bek Juki, Kapitan.
Jali, kalau lu mau jihad, sekarang nih waktunya. Lawan tuh buaya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya, Bek. Payah lo. Buaya itu sudah lebih dulu tinggal di sini. Alhamdulillah. Aduh, yakin. Buaya itu sudah pergi. Kalian bisa lanjutkan bekerja. Buruan dong. Ayo. Ya, aman ya. Bismillah. Ayo. Sekarang bocong bener. Kamu mau apa ke sini? Gue mau bikin perhitungan sama lu. Menil, lu kenapa nyuruh tuh Habib sama santrinya untuk ngerebut markas gue? Rau bakau. Karena kamu musuh. Kamu suka merampok rumah orang Belanda. Bakau itu lebih baik saya berikan kepada Habib dan santrinya. Lu memang licik. Lu sengaja ngadu domba gue sama tuh Habib. Gue kagak puas hati. Mau nebas leher lu sekarang juga. Hah? Apa lu Nel? Lawan sama gue. Bangun lu. Lu mau lawan sama gue lu? Hah? Gua belah di kepala lu. Gua mati lu. Gua tebas di kepala lu. Bawa dia. Jalan. Ayo jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Bekerjanya dilanjutkannya nanti saja. Sekarang kita sholat zuhur dulu. Baik, Bib. Nyawa lu berdua udah di tangan gue. Kapan gue mau, gue bisa mampusin lu. Ntar VOC akan membunuh kamu orang. Kagak ngaruh. Dari dulu memang gue udah buruan sama VOC. Sekarang gue mau balas dendam sama lu. Gue mau lelepin lu ke laut. Biar lu mati pelan-pelan. Paham lu? Percumalah. Kamu orang bunuh saya. Tidak akan ada untungnya. Tapi kalau kamu bisa kerja sama dengan saya bisa berikan gold dan makanan enak. Tawaran yang menarik. Tapi gua kagak percaya sama mulut manis lu yang berbisa. Karena lu suka adu domba warga. Kali ini saya tidak berbohong. Asal kamu bisa kerja sama dengan saya. Asal kamu bisa bantu saya. Saya akan angkat kamu jadi demang. Asalkan... Asal apa? Inilah rahasia. Nggak boleh ada yang lain tahu. Dekatilah. Ngapa lo ketawa?
Lepasin talinya. Balikin senjata mereka. Iya, iya. Jatahannya, Pok. Ya, lu udah gak kebagian, Jali. Ntar aja di rumah makannya. Lah bagaimana sih? Itu jatahnya Habib. Habib mah orang yang paling arti dah. Masya Allah. Berat. Masya Allah, Beb, kok enteng? Antum mau? Iya, lapar, Beb. Baca bismillah. Makasih ya, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan memakan yang memang menjadi haknya. Iya, Beb. Makasih ya, Beb. Untuk menelisik lebih dalam mitos keramat luar Batang dan seperti apa pula kondisi terkininya, tim Silet pun coba mendatangi lokasi. Kedatangan tim Silet disambut Habib Abdullah selaku juru kunci makam dan juga Mansur Amin selaku pengurus Masjid Jami luar Batang. Dari keterangan keduanya, mitos soal jenazah Habib Hussein yang menghilang dari Kurung Batang saat akan dimakamkan di kawasan Tanah Abang dan kembali ke rumahnya justru kian menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah makam Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus, yang mana beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau wafat pada tahun 1756. Kita makam ada dua, yang di sana adalah murid beliau, yaitu makam Haji Abdul Qadir, yang mana beliau adalah aslinya orang Tionghoa. Jadi nama asli beliau adalah Nek Bongseng. Karena beliau adalah murid yang sangat patuh, yang sangat amanah, beliau masuk Islam, diganti namanya jadi Haji Abdul Qadir. Begini ya, beliau itu seorang wali Allah yang hidupnya pada zaman Belanda waktu itu. Beliau sebelum meninggal berwasiat sama muridnya Pak Haji Abdul Qadir, apabila saya meninggal minta dimakamkan di sini. Ketika Habib Hussein wafat, Haji Abdul Qadir ini tidak ada di tempat. Beliau sedang pergi, maka sama penduduk beliau dibawa ke Tanah Abang. Dulu jadi pusat pemakaman Jakarta ada di Tanah Abang. Anehnya ketika jenazah dibawa dan kemudian kurung batangnya dibuka, Habib Hussein tidak ada di tempat jenazahnya. Ketika masyarakat pulang ada di rumah, disinilah beliau adanya. Dan kejadian itu sampai tiga kali terjadi, barulah sang murid pulang, Pak Haji Abdul Qadir. Barulah wasiatnya disampaikan bahwa Habib Hussein tidak mau dimakamkan di tempat lain, hanya maunya di sini. Kemudian beliau dimakamkan di sini. Disitulah namanya jadi luar Batang, karena jenazah beliau keluar dari Kurung Batang. Termasuk masjid tua di Jakarta, daya tarik Masjid Luar Batang tak lepas dari adanya makam Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus atau dikenal dengan panggilan Habib Hussein yang berada di dalam komplek masjid. Habib Hussein datang ke Jakarta dari Hadramauti, Yaman untuk menyebarkan agama Islam. Saat ingin mendirikan masjid pada tahun 1736, Habib Hussein mendapat tantangan dari penjajah Belanda karena alasan lokasinya masuk dalam pelabuhan Sunda Kelapa dan dekat dengan benteng VOC. Berkat kegigihannya, Habib Hussein yang juga dikenal sebagai penentang kolonial Belanda, akhirnya dapat membangun sebuah surau berukuran 6 x 6 meter yang merupakan cikal bakal Masjid Luar Batang. Awal mulanya ini masjid, bukan masjid, surau kecil. Kalau kayak kita bilang, orang Betawi bilang langgar, musola. Setelah perkembangannya, akhirnya menjadi besar ini masjid. Kita menyikapinya, jadi kita juga
jadi kita harus wah ini beneran orang soleh gitu. Kita juga harus seperti beliau, kita harus menuntut ilmu, belajar begitu. Dan kita menuntut ilmu terhadap orang-orang yang soleh. Dari karomahnya itu yang tidak kita ketahui juga masih banyak sekali. Itu zaman Belanda, lama banget, dari 1700-an. Selain kegigihannya menentang kolonial dan membangun Masjid Luar Batang, Habib Hussein juga dikenal dengan kisahnya saat ia wafat pada 24 Juni 1756. Saat itu, penjajah Belanda melarang jenazah Habib Hussein dimakamkan di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa. Yang terjadi ketika akan dimakamkan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jenazah Habib Hussein menghilang dan ditemukan di kediamannya. Hal itu terjadi hingga 3 kali. Hussein wafat, mau dikuburkan di tempat lain, nggak mau Habib Hussein. Waktu dibawa ke sana, jenazahnya tahu-tahu hilang. Datang di sini, sudah 3 kali itu. Akhirnya sepakatlah orang-orang kampung sini untuk disemayamkan di sini. Memang ini tempatnya beliau pemberian pemerintah Belanda. Jadi dia nggak mau dikubur di tempat lain. Kini lebih dari 3 abad setelah wafatnya, makam Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus selalu ramai diziarahi. Apalagi pada saat bulan Ramadan dan Maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan orang mendatangi Masjid Luar Batang. Tapi dari nenek moyang ibu, memang ibu selalu dipesan kalau mau berziarah selain di makam orang tua ke makam Habib. Itu yang kedua, dengan adanya kita berziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, minta kepada Allah dan keberkahannya agar kita diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, panjang umur, semua minta kepada Allah. Tapi dengan berziarah ke makam Habib ini, insya Allah kita minta keberkahan. Pesan-pesan untuk para peziarah, jangan meminta sama kubur, tapi mintanya sama Allah. Dengan keberkahan beliau, dengan karomah beliau, mudah-mudahan Allah yang mengabulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ingat Mak Bibir Juragan Jengkol. Jangan lupa itu, ya channel, ya cari dah tuh, ya tulis. Subscribe, serebek itu dipencet sekalian tuh, itunya loncengnya ya, biar bunyi sampai meleduk tuh, ya. Ketot ya. You like me, ya sama-sama suka kita, jangan lupa ya like you mie goreng direbus. Bye. Bibir, iya. Di komen yo. Iya. Jangan lupa juga di share ya. Apa ujung dunia internasional begitu? Ujung dunia sini nih. Tuh.